Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Hari ini saya sedang berada di Museum Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12, Jakarta Pusat. Sejarahnya, jadi Museum Nasional Indonesia ini dulu adalah gedung yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi pada tanggal 24 April 1778, Belanda mendirikan sebuah lembaga penelitian yang bertujuan untuk melakukan penelitian pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian saat itu Belanda memiliki beberapa koleksi seni dan benda-benda sejarah yang awalnya dikumpulkan di daerah Kali Besar utama. Nah, kemudian karena waktu itu koleksinya sudah sangat banyak, sehingga Gubernur Jenderal Belanda saat itu, Sir Thomas Raffles, pada tahun 1862 memerintahkan untuk membangun sebuah gedung yang terletak saat ini di Jalan Merdeka Barat ini, historian. Jadi ini dulu adalah bangunan bekas peninggalan Belanda yang saat ini difungsikan sebagai Museum Nasional Indonesia. Hari ini saya akan mengajak historian untuk kita berkeliling ke dalam Museum Nasional Indonesia ini. Kita akan melihat koleksi-koleksi benda sejarah yang ada di Museum Nasional Indonesia ini, historian. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Historian, saat ini saya sedang berada di halaman tengah dari Museum Nasional Indonesia. Di sini kita akan melihat beberapa arca seperti ini, historian. Di sini ada arca Makara. Ini merupakan makhluk mitologi Hindu. Digambarkan gabungan antara gajah, buaya, dan ikan. Nah, Makara ini adalah kendaraan Dewa Baruna dan Dewi Gangga yang sering pula menghiasi candi Hindu Buddha menjadi simbol kekuatan dan perlindungan. Ini adalah arca dari arca Makara, historian. Kita juga ke bagian sini ada arca juga, yaitu arca Dwarapala. Ya, arca Dwarapala ini adalah arca yang ditempatkan di gerbang bangunan suci atau tempat yang disucikan pada masa hidup Buddha, historian. Umumnya digambarkan berwujud raksasa yang membawa senjata gada. Dan di sini juga kita masih lihat banyak sekali koleksi-koleksi arca-arca yang ada di Museum Nasional Indonesia. Historian, di sini ada salah satu koleksi dari arcanya yang cukup unik bentuknya, yaitu bernama Nandi. Nandi ini diperkirakan ditemukan pada abad ke-9 sampai 10 Masehi, namun tidak diketahui di mana ditemukan dari arca ini, historian. Nah, Nandi ini adalah kendaraan dari Dewa Siwa yang berbentuk lembu jantan. Di sini digambarkan simbol loyalitas, maskulinitas, dan kekuatan fisik. Nandi ini menyimbolkan loyalitas atau pengabdian, ketulusan, dan penjaga kesucian, historian. Masih kita bisa lihat lagi arca-arca di Museum Nasional ini, historian, dan dikelilingi oleh taman-taman yang indah, historian. Historian, di sini juga terdapat arca-arca yang cukup unik. Seperti di sini ada arca Siwa Mahadewa. Ini merupakan dewa tertinggi dalam agama Hindu yang diyakini sebagai dewa pelebur dan pencipta kembali alam semesta dan isinya. Diperkirakan pada abad ke-10 sampai 12 Masehi, historian. Nah, di sini juga ada arca, yaitu arca Ganesha. Arca Ganesha ini ditemukan pada abad ke-9 Masehi di Candi Badon, Magelang, Jawa Tengah. Arca Ganesha ini adalah putra Siwa dan Parwati yang menjadi dewa pengetahuan, menyimbolkan ilmu, kebijaksanaan, dan pengusir rintangan dalam agama Hindu. Nah, Ganesha ini saat ini menjadi simbol dari salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung. Nah, jadi Ganesha ini adalah lambang atau logo dari Institut Teknologi Bandung, historian.
Historian, saat ini saya sedang masuk di dalam ruangan museum. Nanti kita akan melihat ada sebuah museum tentang sejarah awal Indonesia. Yuk, kita masuk ke dalam. Historian, di bagian dalam ini cukup menarik. Historian, kita ditunjukkan oleh sebuah layar di 3 dimensi. Di sini ada digambarkan masa-masa sejarah awal Indonesia. Historian. Nah, di bagian sini juga ada tulang kerangka dari makhluk-makhluk purbakala. Historian. Nah, seperti di sini kita disebutkan kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses geologi yang panjang dan dinamis sekitar sejak 250 juta tahun yang lalu. Historian. Nah, kita bisa lihat di sini ada tulang ammonit. Ammonit ini adalah kelompok invertebrata laut purba dari subkelas Ammoninidae. Ini adalah bagian dari cumi-cumi, gurita, dan sotong. Historian. Nama ammonit ini berasal dari nama dewa Ammon dalam mitologi Mesir yang sering digambarkan bertanduk melingkar mirip bentuk spiral cangkang fosil Ammon. Historian. Ya, historian. Jadi kita masih bisa melihat di sini fosil-fosil atau kerangka-kerangka dari makhluk purbakala. Historian. Nah, seperti di sini kita bisa lihat ada sebuah kura-kura laut. Ini fosil ini merupakan dari famili Chelonidae yang merupakan ketahanan evolusioner yang luar biasa. Ya, historian. Di sini ada juga fosil dari buaya purba atau bahasa biologinya Gavialis bengawanicus. Historian. Ada juga di sini ditunjukkan fosil atau kerangka dari gajah raksasa. Historian. Dan kita bisa lihat di sini cukup unik. Historian, dengan gambar yang interaktif, teknologi dari Museum Nasional Indonesia sendiri. Historian, setelah tadi kita lihat kerangka atau fosil dari kura-kura, nah kita bisa melihat sebuah kerangka yang cukup besar, yaitu gajah purba. Historian. Disebutkan di sini Stegodon trigonocephalus. Historian. Gajah purba yang ditemukan di daerah Sangiran, Ngandung, Jawa. Nah, Stegodon ini atau gajah purba ini berukuran besar, sangat besar. Historian. Jadi tingginya diperkirakan 2,5 meter sampai 3 meter. Historian. Yang menjadi bagian kunci dari fauna purba Jawa. Historian. Historian, saat ini saya masuk ke bagian dalam lagi. Di sini ada sebuah monitor yang menjelaskan sejarah atau evolusi dari manusia dunia. Historian. Nah, kita bisa lihat di sini dijelaskan sejarah-sejarah dari evolusi manusia-manusia yang ada di dunia. Historian. Nah, di sini dijelaskan selama lebih dari 1 juta tahun, Homo erectus menjadikan kepulauan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang terpenting dalam sejarah evolusi manusia. Historian. Di sini kita bisa lihat sebuah video dari Trinity untuk dunia. Historian. Historian, di sini ada sebuah papan informasi yang bertuliskan Homo erectus, manusia purba yang cerdas. Historian. Nah, di sini dijelaskan Homo erectus adalah salah satu perintis teknologi awal yang menunjukkan tingkat kecerdasan tinggi pada masanya. Historian. Jadi disebutkan di sini Homo erectus mampu menguasai api, mengolah makanan, serta memilih dan memodifikasi bahan alam menjadi alat yang berfungsi. Seperti kita bisa lihat di sini ada beberapa tapak. Historian.
Seperti di sini ada kapak penetak atau chopping tool, ditemukan oleh R.P. Suyono tahun 1970-an. Ada juga di sini kapak pembelah atau cleaver, ditemukan di institut pada tahun 1991 bersama perkutor. Dan di sini ada juga beberapa kapak seperti kapak perimbas, kapak penetak, dan bola batu. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa informasi seperti alat untuk membuat alat, batu pemukul. Di sini disebutkan sebagai alat untuk memukul batu lain. Ada alat penetak, ini disebutkan alat ini dibuat dari batu yang agak besar, dipakai untuk beberapa keperluan seperti memotong kayu, memecah tulang, bahkan untuk berkelahi mempertahankan diri Historian. Ada juga di sini alat pemotong, yaitu serpihan batu yang pinggirnya tajam agar lebih mudah menguliti binatang atau memotong daging. Di sini juga ada alat penyerut. Alat ini berbentuk pipih dengan pinggiran yang rata dan tajam, digunakan untuk mengambil daging atau lemak yang menempel pada kulit atau tulang. Ada juga kapak genggam. Di sini disebutkan berbentuk memanjang dengan ujungnya runting. Kapak ini biasa dipakai untuk menggali umbi-umbian di dalam tanah. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar juga teknik-teknik membuat alat dari batu. Dan kita bisa lihat di sini ada batu-batu seperti batu pukul, ada kapak penetak, kapak genggam, dan kapak perimbas. Sekarang kita akan masuk ke dalam, tapi di sini ada penjelasan mengenai penemuan pertama dari Homo erectus di Indonesia. Nah, jadi pada abad ke-19, seorang dokter Belanda bernama Eugene Dubois datang ke Hindia Belanda dengan satu tujuan, yaitu untuk mencari bukti bentuk manusia awal yang dapat menjelaskan teori evolusi. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah fosil tengkorak dari Homo erectus Historian. Ditemukan di Trinil, Ngawi, Jawa Timur sekitar 1 juta tahun yang lalu. Historian. Di sini ada fosil tengkoraknya, ada fosil tulang paha, ada cangkang kerang, dan ada fosil gigi. Historian. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada fosil juga Historian. Di sini ada tengkorak wajak 1, merupakan manusia modern Homo sapiens, dan juga di sini ada tulang paha Historian. Ditemukan di daerah Ngawi, Jawa Timur. Diperkirakan sekitar 1–1,5 juta tahun yang lalu. Historian.
historian, saat ini saya sedang masuk di sebuah ruangan bernama Semai Historian. Jadi di sini adalah kita nanti melihat rempah-rempah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia dari masa prasejarah historian. Nah, kita di sini bisa lihat sebuah informasi di sini keragaman sumber pangan dan rempah Nusantara historian. Jadi memang Indonesia menyimpan keragaman sumber karbohidrat yang luar biasa, hasil domestik panjang dan kearifan lokal masyarakat Nusantara historian. Nah, kita bisa masuk ke sini, historian. Ada beberapa tumbuh-tumbuhan seperti di sini ada padi salin historian. Padi salinitas ini merupakan jenis padi yang ditanam pada kondisi tanah atau air yang memiliki garam tinggi atau salinitas tinggi historian. Nah, ini padi salin historian, kita bisa lihat. Nah, di sini ada juga benih padi gogo dari Nusa Tenggara Timur historian. Nah, padi gogo ini adalah padi umat tradisional yang telah lama dibudidayakan di perbukitan dan padang tanah hujan historian. Di sini kita bisa lihat juga ada benih padi rojo lele delanggu historian. Jadi padi rojo lele lokal delanggu ini dinilai sebagai padi terbaik oleh para petani, sehingga dijadikan syarat wajib dalam berbagai ritual sebagai wujud rasa hormat kepada Tuhan. Nah, ini benih padi rojo lele delanggu historian. Dan juga di sini ada Desa Banyu Urip di Sragen, Jawa Tengah, yang merupakan lumbung padi penting bagi ketahanan pangan nasional historian. Historian, kita lihat di sini ada juga koleksi kacang-kacangan atau biji-bijian historian. Nah, di sini ada kacang hijau, di sini ada biji kacang saca inci, di sini ada kacang nasi, kemudian di sini juga ada kacang poro pedang, di sini ada biji poro benguk, dan di sini ada benguk historian. Nah, di sebelah sana juga kita bisa lihat ada rempah-rempah historian. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada rempah-rempah historian. Di sini ada juga seperti ada pala, ada serai, ada cengkeh, ada adas, ketumbar, kemiri, lengkuas. Di sini ada kayu manis, ada bawang putih, ada kapulaga, ada bawang merah, ada pandan wangi, ada juga akar pasak bumi historian. Nah, kita ke sini juga ada akar purwoceng, ada jeruk purut, ada andaliman, ada jahe, ada salam, dan ada kunyit historian. Jadi lengkap di satu meja ini ada beberapa rempah-rempah yang ada di Nusantara historian. Historian, kita bisa lihat juga di sini ada beberapa makanan tradisional, seperti di sini ada oncom, ada juga kecap, di sini ada tape ketan, ada juga petis udang, ada tempoyak, ada terasi udang, di sini juga ada tempe, ada tauco historian, ada brem dari Madiun, Jawa Timur, dan juga di sini ada tape singkong seharusnya, tapi di sini kosong historian. Jadi ini adalah makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia historian. Kita bisa lihat juga di sini ada beberapa umbi-umbian historian, ada ubi Garut, singkong, ada uwi, juga ada ubi jalan historian. Di sini ada juga sagu, ada gembili, ada jagung juga, dan terakhir di sini ada alas historian. Jadi di sini koleksi dari umbi-umbian historian. Di sini juga ada beberapa koleksi lagi historian.
benda-benda seni dari kayu historian. Nah, di sini juga ada lagi koleksi perkakas atau peralatan makan. Namun kalau tadi di sana dari kayu, di sini terbuat dari perak historian. Jadi sejarahnya perabotan atau perkakas dari perak ini datang dibawa oleh Belanda ketika masuk ke Indonesia historian. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ada kaca yang berisikan koleksi-koleksi seperti ada wadah-wadah, ada di sini ada prasasti, ada wadah jamu, dan juga bisa lihat di sini ada beberapa koleksi lagi benda-benda seni dari India, Tiongkok, Arab, dan Eropa historian. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada beberapa model-model perahu kayu dan peralatan lain dari kayu-kayu historian. Itu tadi historian keliling-keliling kita di Museum Nasional Indonesia di Jakarta historian. Tadi kita sudah melihat berbagai koleksi dari Museum Nasional Indonesia ini, dimulai dari arca-arca, juga tadi sudah kita masuk ke dalam melihat beberapa atau banyak dari koleksi benda bersejarah yang ada di Museum Nasional Indonesia ini historian. Nah, di musim liburan ini tentunya kita bisa mengajak keluarga kita, anak-anak kita jalan-jalan sambil kita menambah wawasan sejarah Indonesia di Museum Nasional Indonesia ini historian. Demikian video kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.